Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sengsara. Dia ya. Senyuman ganas terbentuk di wajah Shitian saat dia menyaksikan penghalang energi hancur dari langit. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Setelah teriakan Shitian terdengar, banyak Do Huang dan Do Huang yang telah diblokir di luar menyerbu ke depan dengan raungan yang ganas. Mereka menyerbu ke arah tembok seperti badai. Dia ya. Cailin tiba-tiba meraih pedang panjang di pinggangnya saat dia melihat sosok manusia menyerang dengan keinginan melonjak untuk membantai. Douki yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang berukuran 1000 kaki memotong lusinan Do Huang menjadi dua. Pada saat yang sama, teriakan sedingin es keluar dari mulutnya. Bang! Banyak sosok di dinding bangkit saat tangisan dingin Cailin terdengar. Mereka bertabrakan dengan keras dengan pasukan individu yang kuat dari sekte singa yang mendalam, dan suara pertempuran bergema di sekitar langit. Dokter peri kecil, aku akan menyerahkan Xiao Xiao padamu. Jagalah dia dengan baik. Mata cantik Cailin beralih ke dokter peri kecil di sisinya. Dia dengan lembut memberi perintah setelah menerima situasi pertempuran yang menjadi sangat intens saat kekuatan bertabrakan. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Mumi, meskipun Xiao Xiao kecil masih muda, dia sepertinya merasakan perbedaan atmosfer saat dia buru-buru memeluk kaki panjang Cailin. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menggunakan mata berkaca-kaca hitam pekatnya untuk melihat ibunya. Patuh, jangan takut. Mumi akan pergi dan mencarimu sebentar lagi. Cailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao dengan lembut. Senyuman manis muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao kepada dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di matanya yang cantik. Namun, dia mengatupkan giginya, berbalik, dan bergegas ke udara. Douki yang agung melonjak dan mengubah beberapa ahli tercepat Do Huang di depan menjadi genangan darah. Shitian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini? Cailin berdiri di udara kosong. Matanya yang sedingin es menatap ke arah Shitian di kejauhan saat dia dengan dingin berteriak. Haha, bagaimana saya bisa menolak undangan kecantikan? Shitian tertawa keras setelah mendengar tawaran ini. Bilah emas di tangannya menari dan membentuk gugusan bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya membara saat mereka mengamati sosok yang sangat halus dan besar di depannya. Sosok ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang ketat. Nafsu tiba-tiba bangkit dari perut bagian bawahnya. Makhluk mempesona seperti itu sangat langka. Benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiao Yan ini. Begitu aku merebutnya, kecantikan seperti itu akan menjadi milikku. Cailin tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah melihat Shitian menerima pertempuran itu. Douki melonjak dari tubuhnya tanpa ditahan. Pedang panjang di tangannya terlihat saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping Shitian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu menghantam berbagai sudut dan menutupi semua titik fatal di tubuh Shitian seperti badai. Ekspresi Shitian mungkin tampak tenang saat menghadapi tubuh Cailin, tetapi hatinya menjadi berhati-hati. Cailin tidak lebih lemah darinya. Pengalaman bertarungnya pasti lebih besar darinya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya. Pedang emas itu menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang tajam itu. Sementara Cailin dan Shitian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 kaki dari benteng itu dipenuhi dengan perkelahian yang kacau.
Para ahli dari aliansi Yan semuanya telah maju. Kedua belah pihak bentrok dan pertempuran sengit yang berapi-api segera meletus. Selama pertempuran sengit antara kedua belah pihak, beberapa ahli yang secara tidak sengaja membiarkan lawan mereka mengambil celah dan membunuh mereka. Bahkan beberapa elit Dozong tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dikepung dan diserang oleh lebih dari selusin orang, yang mengakibatkan mereka menarik diri dari cedera serius. Jika seseorang tidak beruntung, tidak jarang seseorang terbunuh di tempat. Tianzun ke-9 digantung di langit di luar medan pertempuran yang kacau balau. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyuman dingin muncul di tubuhnya. Di matanya, semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke tanah oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka mati. Bahkan jiwa-jiwa yang lemah tidak lolos. Pertarungan. Semakin banyak kematian semakin baik. Tianzun ke-9 tertawa dengan suara dingin. Semakin banyak orang mati, semakin baik untuk Hall of Souls. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan semacam ini berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Bang! Dokter peri kecil sedang memeluk Xiao-Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar ki racun. Itu melanda ahli sekte singa yang mendalam, yang telah menyerbu ke dinding sampai dia meludahkan darah hitam dan jatuh. Setelah itu, dia membiarkan Xiao-Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya. Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Aliansi Yan mungkin memiliki keuntungan dalam hal medan, tetapi kuantitas dan kualitas ahli mereka jauh lebih rendah daripada sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka bisa memblokir pihak lain untuk beberapa waktu, ini tidak bisa bertahan lama. Saat ini, cukup banyak tempat yang telah dilanggar oleh para ahli dari sekte singa yang mendalam. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kerusakan. Dokter peri kecil Jie, kau harus membawa Xiao-Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bertahan lama. Teriakan lembut tiba-tiba terdengar dari samping dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh dan menemukan bahwa King Lin telah berbicara. Pada saat ini, King Lin sudah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Dengan kekuatan misterius yang dimilikinya, bagian tembok ini jauh lebih kuat dari tempat lain. Hehe, kamu berpikir untuk pergi? Bagaimana bisa begitu mudah? Tangisan King Lin baru saja terdengar ketika beberapa sosok seperti hantu tiba-tiba bergegas. Mereka tetap melayang di udara sebelum tertawa gelap. Elit Dozuns. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit setelah melihat beberapa sosok ini. Sekte singa yang mendalam mulai menggunakan para ahli ini. HMPH, sepasang Dozun di bawah 3 bintang berani bertingkah lancang di sini. King Lin dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerang ke depan. Para ahli yang dikendalikan menembak pada saat bersamaan. Mereka menyerang dan mengepung beberapa Dozuns itu. Dokter peri kecil, pergi! Tian Huo Zunze juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk memblokir elit Dozuns itu. Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke kejauhan. Kelompok besar Dozuns dari sekte singa yang mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna. Tian Huo Zunze tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka muncul di sampingnya. Ini semua adalah Dozuns elit dalam aliansi Yan. Meskipun jumlah mereka jauh dari sebanding dengan sekte singa yang mendalam, mereka masih perlu bertarung. Biaya! Tian Huo Zunze berteriak dengan suara yang dalam.
Kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya memimpin untuk maju. Sepasang elit Douzuns mengikuti di belakangnya. Ceka-ceka, gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya diri lama ini melihat seseorang yang memiliki kekuatan spiritual pada usia seperti itu. Mata Little Fairy Doctor sedikit meredup saat melihat pemandangan ini. Dia memeluk Xiao Xiao kecil dan mulai mundur dengan tergesa-gesa. Namun, dia baru saja mundur sejauh 1000 kaki ketika kabut hitam pekat menghampiri. Seorang pria tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut. Dia mengeluarkan tawa aneh saat rantai di tangannya dengan kejam menembak ke arah Xiao Xiao kecil dalam pelukan dokter peri kecil. Bajingan! Dokter peri kecil tiba-tiba menjadi marah ketika dia melihat orang tua sialan itu menyerang seorang anak. Dia melambaikan tangannya dan pilar Douki yang sangat beracun melesat keluar dan merobohkan rantai itu. Jari-jarinya menekan tanah, dan dia sekali lagi menarik ke belakang alih-alih mengejar. Kemana kamu bisa lari? Dokter peri kecil baru saja mundur ketika sosok hitam lain datang dengan angin kencang. Angin tajam dilepaskan dari telapak tangan dan dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Sementara sosok hitam ini menyerang, lelaki tua yang tampak menyeramkan itu sekali lagi bergegas. Kedua serangan yang dilepaskan itu dengan kekuatan penuh mereka di kedua sisi dokter peri kecil, mengelilinginya dalam prosesnya. Bang! Xiaoli, tangkap dia! Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari 2 bintang 6 elit Douzuns. Sudut matanya menatap Xiaoli yang jaraknya cukup dekat. Dia mengayunkan tangannya dan angin lembut melepaskan Xiao Xiao kecil darinya. Pada saat yang sama, racun Douki yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Ia menerima serangan gabungan dari 2 elit Douzuns. Tak jauh dari situ, Xiaoli menyadari bahwa dokter peri kecil dikepung dan diserang. Dia buru-buru bergerak ketika dia melihatnya melemparkan Xiao Xiao kecil ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, dia telah sampai di belakang Xiao Xiao kecil. Namun, sesosok hantu mencapai Xiao Xiao kecil ketika Xiaoli baru saja mengulurkan tangan untuk meraihnya. Angin kencang menghantam dada Xiaoli dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiaoli memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Bajingan! Mata Xiaoli berubah menjadi merah darah ketika dia melihat bahwa orang ini bermaksud untuk menangkap Xiao Xiao kecil setelah meluncurkan serangan diam-diam. Ceka-ceka! Orang tua kurus itu tertawa dengan aneh. Setelah itu dia berbalik dan meraih Xiao Xiao kecil di udara. Cailin, yang sedang melawan Shi Tian di kejauhan, langsung menjadi pucat ketika dia melihat apa yang terjadi. Medusa, cepat menyerah. Jika tidak, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam. Orang tua kurus itu meraih pakaian Xiao Xiao di depan banyak mata yang terkejut. Dia menatap Cailin dengan wajah ganas, tapi saat dia mengucapkan kata terakhirnya, hawa dingin tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Itu baru saja terwujud ketika tangan yang sedingin es tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa peringatan sebelumnya. Setelah itu dijepit dengan kejam seperti tang logam. Suara patah tulang bisa jadi seperti leher orang tua itu patah. Penglihatan periferal dari orang tua itu melirik sebelum dia meninggal. Seorang pria berpakaian hitam yang tidak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh tanpa sadar muncul di belakangnya. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul secara acak membuang mayat lelaki tua itu. Setelah itu, dia mengulurkan lengannya dan memeluk gadis kecil itu yang menggunakan besar hitam pekatnya untuk menatapnya. Senyuman lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Mengangkat kepalanya, dia mempelajari Cailin dan yang lainnya di kejauhan, yang tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan senyum tipis, suara lembutnya perlahan ditransmisikan ke telinga Cailin. Maaf, saya pulang sedikit terlambat, silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.